Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Bagi yang belum bersaat teduh, saya persilahkan untuk saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, hari-hari yang telah kita lalui bersama Tuhan pasti akan terasa bahagia. Mari kita bersorak-sorai haleluya, sorak hosana. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Haleluya, sorak hosana, haleluya, bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami saat ini masih bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Bapa, berkati kami agar kami dapat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadamu. Jauhkan kami dari gangguan-gangguan yang dapat mengganggu kami beribadah. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak remaja yang belum bisa beribadah pada saat ini. Namun sebelum itu, ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Dan apa yang terjadi, biarlah semua terjadi atas kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena pertolongan Ialah kita bisa menjalani hidup. Ia akan selalu menopang kita, dan Ia akan selalu menolong kita. Mari kita angkat lagu pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan
menjalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, baik dari yang tertinggi hingga yang terendah, sehingga dapat menjalani tugasnya dengan baik. Kiranya permasalahan-permasalahan negara dapat diselesaikan dengan penuh sukacita. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang sudah berjuang di garda terdepan, baik para tim medis maupun para relawan dalam menangani virus corona. Kiranya Tuhan lindungi selalu dan berikan penghiburan kepada mereka, dan berkati selalu. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, terkhusus untuk GKBI. Kiranya Tuhan tolong jauhkan dari kejahatan-kejahatan yang dapat mengganggu ibadah kami. Tuhan, berkati juga Bapak Gembala Sidang, jemaat-jemaat, serta pengurus-pengurus yang ada di dalamnya. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak remaja, baik dalam pendidikannya maupun pergaulannya. Kiranya mereka dijauhkan dari pergaulan yang tidak menyenangkan hatimu, Bapa. Dan untuk pendidikannya, kiranya mereka dapat menjadi teladan bagi teman-teman di sekitarnya, dan mereka dapat membanggakan kedua orang tuanya. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk teman kita, Yosia, yang berulang tahun pada tanggal 6 kemarin. Kiranya Tuhan berkati selalu. Kiranya Yosia dapat menjadi contoh bagi teman-temannya dan dapat membanggakan kedua orang tuanya.
Saya persilahkan teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Doakan keluarga, pendidikan, serta masa depan dan pergumulan-pergumulan pribadi teman-teman. Saya persilahkan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu dapat kami lakukan dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, inilah doa kami. Ampuni kami Bapa jika doa ini masih kurang berkenan di hati-Mu, dan ampuni segala dosa-dosa kami. Namun semua itu bukanlah terjadi atas kehendak kami, melainkan atas kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami sampaikan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman remaja sekalian yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Itu semua hanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Oke teman-teman semua, hari ini saya mau ajak teman-teman untuk membahas satu tema tentang percaya diri yang keliru, atau bahasa Inggrisnya atau bahasa kerennya overconfidence, terlalu kepedean. Saya mau ajak teman-teman semua untuk buka Alkitabnya di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai 23. Kita ambil 3 ayat. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai ke-23 saya bacakan untuk kita semua. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Percaya diri atau self-confidence, bahasa Inggrisnya, adalah merupakan satu sikap yang tentu bisa kita katakan sebagai sikap yang baik. Perlu kita miliki dalam kehidupan kita karena apa sih percaya diri itu? Percaya diri itu adalah meyakini bahwa diri kita bisa atau mampu untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu atau suatu hal. Oleh karena itu, memiliki rasa percaya diri itu sangat penting bagi kita, terutama buat anak-anak muda dalam menjalani setiap aktivitas dan kegiatannya dalam menggapai cita-citanya. Pasti kita membutuhkan yang namanya rasa percaya diri. Nah, tapi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa rasa percaya diri ini adalah hal yang baik. Tetapi ketika percaya diri ini kita terapkan secara berlebihan, itu akan menjadi malah menjadi pemahaman yang justru keliru, teman-teman semua. Loh kok bisa? Kenapa bisa demikian, Kak? Karena gini teman-teman, percaya diri yang berlebihan biasanya cenderung didasari oleh kemampuan diri saja tanpa dibarengi pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Percaya diri yang berlebihan itu jadi seakan-akan kita menganggap bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja, semua akan berjalan lancar-lancar saja. Nah, celakanya teman-teman semua, mungkin saat ini masih banyak orang-orang di sekitar kita atau bahkan kita sendiri yang memiliki sikap overconfidence atau bahasa Inggrisnya overconfidence, percaya diri yang berlebihan ini, teman-teman. Percaya diri yang berlebihan ini terkadang juga membuat kita menjadi terlalu bersemangat dalam melakukan suatu hal tanpa
adanya pertimbangan, tanpa adanya pemikiran. Jadi malah cenderung seperti nekat. Yang penting saya bergerak, pede dong, pede. Yang penting saya bergerak gitu. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa segala sesuatu yang berlebihan termasuk kepercayaan diri, ketika kita menerapkan itu terlalu berlebihan tentu akan menjadi hal-hal yang tidak baik. Ditambah lagi terkadang kita suka mendengarkan di sosial media misalkan ada ayat-ayat Alkitab yang seperti memberikan semangat tersendiri bagi kita, atau video-video kita menonton tentang janji-janji Tuhan di sana lewat firman Tuhan. Itu seperti memberikan atau menambah pembenaran atas sikap kepercayaan diri kita yang berlebihan itu, teman-teman. Nah, lalu terus kalau misalkan kita sudah membahas tentang percaya diri itu penting, lalu mengenai bahayanya percaya diri yang berlebihan atau overconfidence atau percaya diri yang keliru. Lalu hal-hal apa saja sih biasanya kita yang terkadang salah mengartikannya dan timbul kepercayaan diri yang keliru? Nah, di dalam catatan saya paling tidak ada 3 hal yang biasanya kita suka keliru dalam menerapkan kepercayaan dirinya. Yang pertama, terlalu pede atau terlalu percaya diri bahwa kita nggak akan pernah sakit. Teman-teman mungkin tahu saat ini bahwa penyebaran penyakit penularan penyakit virus COVID-19 atau corona semakin merebak di mana-mana. Di berita dikatakan bahwa korban semakin bertambah banyak, bukan korban ya, pasien semakin bertambah banyak, semakin hari semakin banyak. Tetapi kita terlalu pede bahwa saya nggak akan pernah sakit, saya nggak akan pernah tertular, saya nggak akan pernah kena penyakit ini. Seperti mengklaim bahwa Tuhan kan selalu menjaga saya, kan Tuhan selalu ada di sekitar saya, kan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, bukan ketakutan. Seperti yang ada dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Nah, di 2 Timotius itu isinya apa sih? 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dia mengutip dari Alkitab 2 Timotius ini dan berkata bahwa Tuhan mah selalu memberikan kekuatan kepada kita. Ngapain kita takut corona? Ngapain kita takut? Seharusnya kita berani, kita kuat. Lalu dengan enaknya, dengan mudahnya dia mengabaikan protokol kesehatan, mengabaikan aturan-aturan pemerintah, dengan keluar tidak menggunakan masker, atau dia seenaknya pergi ke sana kemari tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kesehatannya, karena dia berpikir bahwa Tuhan yang menjaga dia. Itu sangat menjadi hal yang sangat tidak baik, teman-teman semua. Kenapa? Karena benar Tuhan menjaga kita, tetapi bukan berarti kita bisa semena-mena atau seenaknya terhadap diri kita. Tuhan menjaga kita, terus kita bisa gitu kemana-mana pergi tanpa mawas diri, tanpa menjaga diri kita. Itu merupakan hal yang salah, teman-teman. Itu tadi contoh hal yang pertama yang biasanya kita keliru dalam menerapkan rasa kepercayaan diri kita, bahwa kita nggak akan pernah atau akan selalu sehat. Yang kedua, teman-teman, terlalu pede bahwa kita akan selalu berhasil. Wah, ini terutama buat anak-anak muda ya, bisa memberikan dorongan semangat tersendiri bagi mereka. Mungkin di dalam persekutuan ibadah atau dalam video-video yang sering kita tonton, video-video rohani dong ya, kita selalu mendengarkan bahwa apapun yang kita kerjakan akan dibuatnya berhasil. Kita kutip bagian sedikitnya aja, tapi kita nggak membaca secara keseluruhan. Oleh karena itu saya mau ajak teman-teman untuk buka. Itu ada di mana sih di dalam Alkitab? Kita buka di Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Mazmur 1 ayat yang ke-3. Kita baca, saya bacakan buat kita semua. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia hanya menggarisbawahi bagian akhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu seperti mengklaim janji Allah, janji Tuhan lewat firman Tuhan, bahwa apapun yang kita kerjakan akan dibuatnya berhasil. Tahukah teman-teman semua bahwa tidak selamanya atau tidak semuanya apapun yang kita kerjakan itu akan berhasil. Tuhan gak pernah menjanjikan bahwa kita akan melakukan ini akan berhasil, kita akan melakukan itu berhasil. Tentu saja kita akan mengalami up and down, kita akan mengalami jatuh bangun. Jadi salah ketika kita terlalu percaya diri bahwa oh, saya mah pasti berhasil nih. Misalkan besok mau ujian. Saya kasih satu contoh, besok mau ujian. Ah, tenang. Kan Tuhan udah bilang bahwa apapun yang saya kerjakan akan berhasil. Gak usah belajar lah. Yang penting besok ujian. Tiba harinya ujian, dia malah pusing sendiri. Kenapa? Karena dia jadi terlalu mengentengkan, terlalu menggampangkan. Karena dia berpikir bahwa yang penting kan Tuhan udah janji bahwa akan dibuatnya berhasil. Itu merupakan kekeliruan atau hal-hal yang terkadang membuat kita keliru dalam menerapkan tingkat kepercayaan diri kita, teman-teman semua. Nah, lalu yang ketiga atau yang terakhir, sebenarnya banyak teman-teman hal-hal yang dalam penerapan kepercayaan diri itu kita kadang suka keliru. Tetapi di sini kita mau bahas 3 saja yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga atau yang terakhir, terlalu pede tentang pernyataan. Wah, saya rasa teman-teman mungkin udah nggak asing dengan pernyataan ini. Menjadi kepala, bukan ekor, akan selalu naik dan tidak turun. Itu ada di mana sih, Kak, ayatnya? Saya mau ajak teman-teman semua untuk baca di Ulangan. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat kita semua. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Teman-teman sadar gak sih, setiap kita baca kutipan-kutipan yang tadi seakan membenarkan sikap percaya diri kita yang berlebihan, kalau misalkan kita baca lagi lebih dalam, sebenarnya kita nggak bisa hanya mengutip bagian-bagian kecilnya saja. Seperti tadi Tuhan memberikan roh kekuatan bukan roh ketakutan, tapi di sana ada kata-kata ketertiban. Terus yang kedua mengenai bahwa kita akan selalu berhasil, tapi ada di bagian-bagian atasnya yang kita lupakan, kita hanya mengutip bagian akhirnya saja. Dan yang tadi ketiga, di Ulangan 28 ayat yang 13 ini, kita hanya mengutip bagian awalnya saja. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, akan selalu naik dan tidak turun. Berarti mengklaim bahwa janji Tuhan itu akan selalu mengangkat kita naik. Dimanapun kita berada, kita akan selalu dipromosikan naik. Atau saya kasih satu contoh, misalkan dalam dunia pekerjaan atau di sekolah gitu. Menjadi kepala bukan ekor, teman-teman, kita salah artikan menjadi saya akan selalu jadi paling pinter atau ketua, atau dalam pekerjaan saya akan menjadi atasan nih, bukan bawahan. Saya nggak bisa jadi bawahan karena saya anak-anak Tuhan. Itu adalah salah satu kekeliruan yang mungkin sampai dengan saat ini masih suka kita lakukan, teman-teman semua. Dan tentu saja itu adalah hal yang tidak baik kalau misalkan selalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teman-teman semua, kita harus selalu mawas diri, harus selalu waspada terhadap sikap overconfidence tadi. Kita harus selalu sadari bahwa kita ada sampai dengan saat ini itu hanya oleh karena kebaikan Tuhan saja, bukan kekuatan kita. Selalu sadari bahwa percaya kepada Tuhan bukan berarti semua akan berjalan baik-baik saja. Kita tidak akan mengalami yang namanya hambatan, kita tidak akan mengalami yang namanya sakit penyakit, kita tidak akan mengalami yang namanya down, up and down. Itu merupakan pernyataan yang salah, karena percaya kepada Tuhan artinya tidak hanya sampai kepada itu saja, teman-teman. Selalu sadari bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita bisa apa? Oleh karena itu, teman-teman semua, saya mau ngajak
kita di akhir firman Tuhan ini, yuk sama-sama kita lebih dalam lagi kita gali firman Tuhan. Jangan hanya mengambil sepotong demi sepotong, bagian per bagian, tanpa kita melihat isi keseluruhannya itu berbicara tentang apa atau apa maksudnya. Sehingga kita bisa mengerti dengan benar, tidak salah mengartikan malah jatuhnya jadi keliru, kepercayaan diri kita yang keliru atau yang berlebihan. Oke, baik teman-teman semua, saya rasa itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya harap ini semua bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bukan hanya buat teman-teman, tapi buat saya juga, bahwa Tuhan gak pernah janji bahwa semua akan berjalan baik-baik saja, tapi Tuhan janji bahwa setiap kehidupan kita, Dia akan selalu menyertai kita. Oke, demikian firman Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, sungguh kami ucap syukur ya Bapa, karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolong setiap kami Bapa, agar firman Tuhan yang kami dengar benar-benar boleh kami mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala hal yang baik yang telah kami dengarkan, mohon tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Namun segala hal-hal yang tidak baik untuk kami dengarkan, mohon jauhkan daripada setiap kami Bapa. Terlebih hamba-Mu ini Tuhan, ampuni segala keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Namun biarlah hanya Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan lewat penyebaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, bahkan isi hatiku. Kini, aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Aku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga di penghujung ibadah ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu tanpa adanya gangguan. Bapa, ampuni kami jika kami masih kurang fokus dalam beribadah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Dan terima kasih Bapa atas kesempatan beribadah ini walaupun di rumah kami masing-masing. Dan biarlah semua terjadi atas kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman, dan tetap di rumah aja.